Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazal Azir Alamir. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi, nomor NIM 1872150166. Di sini saya akan memaparkan tentang kegiatan ekonomi untuk melaksanakan tugas profesi keguruan dengan dosen pengampu Ibu Ayu Nurul Amalia MPD. Nah, saya akan menjelaskan tentang mengidentifikasi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Untuk slide yang pertama yaitu tentang pengertian kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan bantuan dari orang lain untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Nah, ada beberapa macam kegiatan ekonomi yang dilakukan dan sering kita temui di masyarakat. Kegiatan ekonomi itu seperti produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Nah, di sini ada macam-macam kegiatan ekonomi. Yang pertama ada distribusi. Yang pertama ada produksi. Nah, produksi yaitu merupakan kegiatan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Kegiatan pokok ekonomi produksi dilakukan oleh produsen dalam rangka menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, contohnya di sini sedang memanen buah manggis. Nah, untuk yang kedua yaitu kegiatan ekonomi distribusi. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari pihak produsen kepada pihak konsumen. Contohnya kayak jual beli di pasar. Nah, contoh di sini adalah tentang pedagang sayur dan pembeli. Nah, untuk yang ketiga di sini ada kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa secara berangsur-angsur atau langsung habis. Contohnya di sini yaitu sebuah pembelian gas LPG. Nah, untuk yang ketiga, materinya itu faktor-faktor yang mempengaruhi produksi, distribusi, dan konsumsi. Untuk yang pertama yaitu faktor yang mempengaruhi produksi, yaitu yang pertama ada alam, yang kedua ada tenaga kerja, yang ketiga ada modal, yang keempat ada kewirausahaan. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi distribusi, yang pertama ada biaya, yang kedua ada sifat pembayaran, yang ketiga adanya jumlah, yang keempat adanya sifat barangnya. Nah, untuk yang ketiga di sini ada konsumsi. Nah, yang mempengaruhi konsumsi yang pertama ada penghasilan, yang kedua ada harga barang dan jasa, yang ketiga ada tingkat pendidikan, yang keempat adalah selera dan gaya. Nah, untuk materi yang selanjutnya itu kegiatan konsumsi yang dilakukan rumah tangga, perusahaan, dan rumah tangga negara. Yang pertama, rumah tangga keluarga, yaitu sebagai pelaku ekonomi. Dalam hal ini, rumah tangga konsumen memiliki dua peran. Yang pertama ada pelaku produksi dan pelaku konsumsi. Peran rumah tangga sebagai pelaku produksi dapat dilihat dari pemanfaatan untuk perusahaan atau instansi pemerintah. Dan untuk kegiatan yang kedua itu tentang rumah tangga perusahaan. Sebagai pelaku ekonomi, dalam hal ini rumah tangga perusahaan sebagai pembeli bahan baku yang akan digunakan untuk produksi, pembayaran gaji tenaga kerja, penggunaan mesin yang mengelola bahan baku menjadi bahan jadi. Yang ketiga, ada kegiatan rumah tangga luar negeri. Nah, karena suatu negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga membutuhkan negara lain untuk mencangkup kebutuhannya. Adapun peran dari rumah tangga luar negeri yaitu bagi perekonomian di dalam negeri yaitu sebagai pihak konsumen atau produsen atau investor, pertukaran tenaga kerja, peminjaman luar negeri. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.